Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Tamara yang baru saja bangun dari tidurnya. Ia pun lantas bergegas untuk mandi. Terdengar suara berita dari radio yang mengatakan bahwa sedang marak terjadi kasus hilangnya para gadis tanpa jejak. Para polisi pun masih belum bisa menemukan penyebab hilangnya para gadis tersebut. Kemudian Tamara pun mulai bersiap-siap untuk pergi menyusul kedua temannya yang bernama Brok dan Medi ke sebuah rumah danau. Saat Tamara akan berangkat, ia ditemui oleh seorang pria bernama Jerry yang merupakan seorang polisi. Di sini, Jerry bermaksud untuk mengajak Tamara untuk PDKT. Namun, Tamara yang sedang terburu-buru mengatakan pada Jerry bahwa ia sudah ditunggu teman-temannya di rumah danau. Tapi, Tamara berjanji akan segera menelpon Jerry setelah sampai di sana. Dan Tamara pun berangkat menuju ke danau. Di tengah perjalanan, Tamara menelpon Medi untuk memberitahukan bahwa dirinya sedang OTW. Tidak selang berapa lama, mesin mobil Tamara mati karena kehabisan bensin. Tamara pun lantas mencoba kembali menelpon Medi. Namun sial, ternyata di tempat itu Tamara sudah tidak bisa mendapatkan sinyal. Lalu tiba-tiba muncul dua orang pria yang kebetulan lewat di tempat itu, langsung menghampiri Tamara untuk membantunya. Pria tersebut bernama Murph dan Kibo. Pada awalnya Tamara mengira mereka adalah psikopat. Namun setelah melihat ketulusan mereka berdua membantunya, Tamara pun mulai tenang. Setelah mobil Tamara terisi penuh dengan bensin, Tamara pun langsung melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di lokasi, Tamara pun disambut hangat oleh Medi dan Brok. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat mereka bertiga akan bersenang-senang dengan pergi ke sebuah bar. Namun saat mereka sedang bersiap-siap, tiba-tiba mereka mendengar suara-suara yang muncul dari luar rumah. Mereka bertiga pun memberanikan diri untuk mengeceknya. Dan saat Tamara membuka pintu, ternyata itu adalah Jerry yang merasa khawatir dengan keadaan Tamara yang tak kunjung menelponnya dan juga tidak bisa ditelepon. Melihat Jerry sangat ingin PDKT dengannya, Tamara pun mengatakan bahwa ia akan menemui Jerry esok pagi. Mendengar hal itu, Jerry pun langsung pamit pulang. Setelah itu, mereka pun segera berangkat menuju ke bar. Sesampainya di sana, mereka pun mulai memesan minum-minuman asoy. Namun tidak selang berapa lama, terlihat ada dua orang pria misterius yang memesankan minuman untuk mereka bertiga. Namun salah satu minuman dimasuki sebuah ramuan khusus oleh pria tersebut. Setelah minuman tersebut diberikan bartender kepada Tamara dan kawan-kawan, mereka pun langsung meminumnya. Tidak selang berapa lama, terlihat Tamara mulai merasakan pusing-pusing oleng. Ia pun lantas menuju keluar bar untuk mencari udara segar. Namun sesampainya di luar, tiba-tiba Tamara malah pingsan. Melihat Tamara telah tumbang, dua pria misterius yang ternyata adalah Murph dan Kibo langsung membawa Tamara menuju ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, Murph dan Kibo langsung memanggil ayah mereka yang bernama Bob. Tamara yang telah sadar dan melihat mereka telah pergi, langsung turun dan bersembunyi di bawah mobil. Namun saat para psikopat itu kembali bersama ayahnya, dengan sangat mudah mereka berhasil menemukan Tamara yang sedang bersembunyi. Alhasil Tamara pun langsung segera dibawa masuk ke dalam gudang. Di sana Tamara pun mulai diikat agar tidak bisa kabur. Di sini Tamara bertanya, apa alasan mereka menangkapnya? Mereka pun lantas menjelaskan bahwa mereka sengaja menangkap banyak gadis karena itu sudah menjadi tradisi dari keluarga mereka, di mana mereka sengaja menangkap gadis cantik untuk diperkosa sampai bunting lalu dihabisi agar bisa masuk ke dalam surga. Mendengar hal itu, Tamara pun lantas mengatakan bahwa ia merupakan seorang penyihir yang akan segera mengutuk mereka semua. Lalu tiba-tiba Tamara mulai bergetar sejenak lalu muntah, dan muntahan tersebut terkena baju Kibo. Melihat hal itu, mereka bertiga pun langsung segera kembali masuk ke dalam rumah. Ketika Kibo sedang membersihkan bajunya, ia bertanya pada Murph dan juga ayahnya mengenai ucapan Tamara tentang dirinya yang merupakan seorang penyihir. Murph dan Bob pun lantas menjelaskan bahwa Tamara bukanlah seorang penyihir. Tamara melakukan hal itu hanya untuk menakutkan
menakut-nakuti mereka bertiga saja. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan menyiapkan makan malam. Di dalam gudang, Tamara langsung mengeluarkan ponselnya, lalu segera menelpon Jerry dengan bantuan fitur ponsel yang bisa dikendalikan dengan suara. Namun, Jerry tidak bisa dihubungi, dan dengan terpaksa, Tamara hanya mengirimkan pesan suara pada Jerry. Itu pun hanya beberapa kata saja, sebelum akhirnya pesan itu terputus karena ponselnya kehabisan baterai. Di luar gudang, terlihat Murph yang akan memindahkan mobilnya dikejutkan dengan munculnya sosok berpakaian putih di hadapannya. Murph yang ketakutan langsung menabrak sosok tersebut. Namun ketika Murph mengeceknya di kolong mobil, ia sama sekali tidak menemukan keberadaan dari sosok tersebut. Murph pun mulai berpikir bahwa sosok itu merupakan iblis yang dipanggil oleh Tamara. Setelah memindahkan mobilnya, Murph, Kibo, dan Bob mulai makan malam bersama-sama. Setelah selesai makan malam, Bob pun mulai berdiam diri di kamarnya sambil melakukan colalai santuy dengan bahan beberapa rambut dari gadis-gadis yang pernah ia tangkap sebelumnya. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba pintu kamarnya mendadak terbuka sendiri. Bob yang mengira itu perbuatan dari anaknya, mulai memarahi Murph dan Kibo agar tidak membuka pintu kamarnya tanpa izin. Mendengar hal itu, Kibo dan Murph pun hanya terdiam saja, dikarenakan mereka sama sekali tidak merasa telah melakukan hal tersebut. Lalu ketika Bob kembali ke kamarnya, ia pun seketika berteriak terkejut karena melihat ada tulang yang tiba-tiba berada di kasurnya. Terlihat Murph dan Kibo merasa sangat bingung kenapa tulang itu bisa berada di atas kasur ayahnya. Di sini Kibo pun mulai percaya bahwa keluarganya telah dikutuk oleh Tamara. Bob pun lantas menyuruh Kibo untuk membersihkan kamarnya, sedangkan ia dan Murph langsung menuju gudang tempat Tamara berada. Sesampainya di gudang, mereka pun mulai menanyai Tamara bagaimana Tamara bisa melakukan hal-hal mistis tersebut. Melihat Murph dan Bob bingung, Tamara hanya tersenyum saja. Lalu tiba-tiba terdengar suara-suara aneh di sekitar gudang. Mereka pun segera keluar dari gudang. Karena tidak menemukan apa-apa, mereka pun kembali masuk ke dalam gudang. Terlihat di dalam gudang sudah ada sebuah simbol bintang di dekat Tamara. Merasa ketakutan, mereka pun lantas segera kembali masuk ke dalam rumah. Di rumah Jerry, terlihat Jerry akhirnya menerima pesan suara dari Tamara. Mendengar pesan dari Tamara yang meminta tolong, Jerry pun langsung segera mencari Tamara. Di gudang, terlihat Tamara didatangi oleh Kibo. Di sini Kibo bertanya, apakah Tamara memang benar seorang penyihir? Karena jika benar, maka berarti ia dan keluarganya tidak bisa mengirim Tamara kembali ke surga. Kibo pun mulai membuka rahasia mengenai ajaran ayahnya. Jadi ternyata kedua anak Bob yaitu Kibo dan Murph merupakan anak yang sangat taat pada agama. Namun Bob telah mengajarkan ajaran yang menyimpang demi memuaskan sifat psikopatnya. Jadi selama ini Murph dan Kibo berpikir bahwa mereka adalah orang yang dikirim Tuhan untuk menciptakan banyak malaikat di surga. Mereka memiliki keyakinan jika seorang gadis yang sangat cantik merupakan seorang malaikat yang turun ke bumi dan mereka harus mengirimnya kembali ke surga dengan cara membuat gadis tersebut bunting lalu dihabisi. Agar saat kembali ke surga, para gadis tersebut memiliki teman yaitu seorang bayi yang lucu. Mendengar hal itu, Tamara pun nampak terkejut sekaligus kasihan pada Kibo. Tamara pun lantas mengatakan bahwa ia sebenarnya bukanlah seorang penyihir. Mendengar hal itu, Kibo yang tadinya hendak melepaskan Tamara, akhirnya mengurungkan niatnya dikarenakan kalau Tamara bukan penyihir, artinya Tamara merupakan seorang malaikat yang wajib untuk dikirim kembali ke surga. Di dalam rumah, Murph yang sedang tertidur nampak mulai kembali diganggu oleh sosok berpakaian putih. Murph yang ketakutan langsung menuju ke kamar Bob. Di sana mereka melihat tulisan di tembok dan juga sebuah salib yang terbalik. Di sini, akhirnya mereka semua pun sangat yakin bahwa Tamara merupakan seorang penyihir asli. Pagi harinya, mereka melakukan pengusiran roh jahat pada tubuh Tamara agar jiwa Tamara menjadi murni kembali. Di sini, Bob memerintahkan Tamara agar mau percaya pada Tuhan. Awalnya, Tamara tidak bersedia mengatakannya. Namun, setelah beberapa kali dicelupkan ke dalam air, alhasil Tamara pun mengatakan bahwa dirinya percaya pada Tuhan. Setelah itu, Tamara langsung kembali dibawa masuk ke dalam gudang. Di gudang, mereka pun kembali dikejutkan dengan banyak simbol iblis yang tergantung di tempat itu. Bob pun langsung menyuruh Murph dan Kibo untuk segera membakar simbol-simbol tersebut. Singkat cerita, saat para psikopat itu sedang sibuk masing-masing, terlihat Tamara mulai berusaha dengan sekuat tenaga melepaskan diri dari ikatannya. Setelah berhasil bebas, ia pun langsung mengambil garpu rumput dan mulai mendekati Kibo yang sedang menggali tanah. Di sini, Tamara berusaha untuk menyadarkan Kibo bahwa dia bukanlah seorang pekerja Tuhan, karena pekerja Tuhan tidak berada di atas bumi, melainkan tinggal
tinggal di dalam surga. Apalagi pekerjaannya adalah untuk menciptakan bayi malaikat dari gadis cantik. Menurut Tamara, Kibo lebih cocok dipanggil sebagai pekerja iblis, dikarenakan semua yang dilakukan oleh Kibo dan keluarganya sangat mirip dengan pekerjaan iblis. Kibo yang merasa kebingungan dengan perkataan Tamara, tiba-tiba langsung melakukan bundir menggunakan garpu rumput Tamara. Kibo melakukan hal itu karena ia sudah lelah melakukan pekerjaan yang sebenarnya bertentangan dengan hati nuraninya. Tidak selang berapa lama, Murph yang melihat Tamara sudah berhasil bebas, langsung berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengejar Tamara menuju ke dalam hutan. Di tempat lain, terlihat Jerry bertanya pada bartender tempat Tamara berpesta bersama teman-temannya kemarin mengenai keberadaan Tamara. Di sini, bartender itu mengatakan bahwa ia sempat melihat Tamara dibawa oleh dua pria misterius yang sempat membelikan minuman untuk Tamara dan teman-temannya. Mendengar hal itu, Jerry pun langsung melakukan patroli keliling kota untuk mencari keberadaan Tamara. Di hutan, terlihat Tamara masih melakukan kejar-kejaran di dalam hutan. Dalam kejar-kejaran itu, Murph mulai kehilangan jejak dari Tamara. Sementara Tamara terlihat sedang bersembunyi di balik tebing. Tamara yang melihat Murph tepat di bawah tebing langsung segera menyerangnya sampai tumbang. Melihat Murph telah pingsan, Tamara pun langsung segera membawa Murph ke suatu tempat. Sementara itu, Bob yang berada di rumah merasa sangat kebingungan mencari Murph dan Kibo. Terlihat Bob sangat terkejut saat melihat Kibo telah tewas di halaman. Lalu Bob pun segera masuk ke dalam hutan untuk mencari Murph. Namun sial, ia malah justru pingsan karena dikagetin sama seorang wanita berpakaian putih. Di sini akhirnya terungkaplah fakta bahwa ternyata yang menggunakan pakaian putih itu tak lain merupakan Brock dan juga Maddie yang ingin membantu Tamara yang telah ditangkap oleh Bob dan anak-anaknya. Kemudian mereka pun menaruh Bob dan Murph di sebuah tiang salib yang di bawahnya terdapat simbol iblis. Jadi Tamara, Maddie dan Brock ini merupakan penganut iblisisme yang sengaja membiarkan salah satu dari mereka ditangkap oleh Bob dan anak-anaknya agar mereka bertiga bisa menghabisi keluarga psikopat tersebut. Tanpa banyak basa-basi lagi, mereka langsung menghabisi Bob dan Murph di tempat itu. Jerry yang mendengar suara tembakan langsung segera bergegas pergi ke sumber suara tersebut dan berhasil menemukan Tamara yang sedang bersama dengan Maddie dan Brock. Jerry pun segera membawa mereka bertiga kembali ke rumahnya masing-masing. Di akhir kisah, terlihat Tamara dan Brock sedang melihat ada sebuah berita orang hilang di internet. Tamara pun mengatakan bahwa mereka bertiga harus mulai beraksi kembali. Akhirnya di sini terungkaplah fakta lagi guys, bahwa ternyata Tamara, Brock dan Maddie ini merupakan kelompok pembasmi psikopat. Mereka sengaja menganut iblisisme untuk memperkuat ilmu sihir mereka agar bisa membasmi para psikopat yang doyan nangkepin para gadis cantik. Dan kisah pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna